Tuhan, haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman saat ini saya berikan judul 2 berkat yang ajaib, bagian yang kedua. Bulan lalu saya juga menyampaikan dengan judul yang sama, tetapi saya baru bisa men-sharekan satu saja, satu poin tentang berkat yang ajaib. Dan sekarang saya akan melanjutkan poin yang kedua tentang berkat yang ajaib. Sekedar mengingatkan bahwa berkat ajaib yang pertama yang sempat saya sampaikan bulan lalu adalah bahwa berkat yang diterima orang Kristen, orang percaya yang tetap tinggal di dalam pokok anggur, yang kita sebagai carangnya, dan di dalam Yesus, di dalam firman Tuhan, berkat itu adalah dia dibuat bisa untuk berbuah, untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, contoh Bapak Saudara, Tuhan menghendaki apa? Ya, contohnya adalah menghendaki agar kita mendoakan, memberkati, mengasihi musuh, Bapak Saudara. Banyak orang kepingin ya kita mendengar ajaran Tuhan Yesus ini, kita ingin seperti itu. Tapi pada kenyataannya seberapa banyak ya, seberapa persen di antara orang Kristen yang kepingin memberkati, mendoakan musuh dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, dengan sukacita, itu berapa persen Bapak Saudara? Kan saya rasa tidak banyak Bapak Saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, kita bisa berbuah, kita bisa menjadi berkat bagi musuh kita pun, ya, kalau kita tetap di dalam Tuhan. Ya, mungkin kita merasa, loh aku ini sudah orang Kristen sekian puluh tahun, kan di dalam Tuhan. Bukan maksudnya berapa puluh tahun di dalam Tuhan, bukan sudah dibaptis, mungkin sudah mendengar khotbah. Tolok ukurnya bukan itu, tetapi hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus, hubungan kita, persekutuan kita dengan firman. Itu kalau itu terbangun begitu rupa dengan kualitas yang bagus Bapak Saudara, hubungan pribadi itu, maka itu manifestasinya adalah kita berbuah Bapak Saudara. Dan buah itu adalah pekerjaan Roh Kudus, itu adalah berkat. Nah, berkat yang ini adalah berkat ajaib. Kita dibuat bisa untuk mengampuni, memberkati, mendoakan musuh. Ini baru satu contoh saja, yang memberkati, mendoakan musuh. Belum berkat-berkat yang lain. Ya, ada banyak. Pada intinya kita dibuat bisa. Itu sama dengan Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Apapun yang kita lakukan dibuatnya berhasil. Itulah berkat yang pertama. Puji Tuhan. Saya akan lanjut untuk poin yang kedua. Saya akan membaca Yohanes 15 ayat 7 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal di dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu itu akan dipenuhi. Kalau membaca ayat ini saya teringat Matius 6:33 ya. Matius 6:33 itu topiknya tentang hal kekhawatiran bagi saudara. Dikatakan di sana 33, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau Bapak Saudara cek di topik itu, semuanya itu dalam topik itu pasal 6 bicara tentang makan, minum, dan pakaian. Ya, banyak orang tidak mengenal Tuhan, ya, bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan, mereka khawatir ya, apa yang mereka makan, mereka minum, ya, mereka kepingin makan ini, mereka kepingin memakai sesuatu mungkin ya dengan nilai ya, sejumlah nilai tertentu. Ya, mereka bekerja begitu rupa ya, begitu luar biasa keras Bapak Saudara. Tidak salah Bapak Saudara, tetapi kita tidak bisa ya mengutamakan kebutuhan-kebutuhan itu. Karena apa? Kita memiliki Allah. Ya, Allah yang kita ikuti ya, yang kita juga perlu tahu apa kehendak Allah. Allah berkata, Allah pasti akan mencukupkan. Allah tahu apa yang manusia butuhkan. Maka Tuhan menghendaki cari dulu kehendak Allah. Ya, dalam bahasa saya, kita harus tahu dulu pikirannya Allah, hatinya Allah dulu. Maka semuanya itu akan mengalir itu ya. Allah otomatis, Allah akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Satu tokoh besar, ya Bapak Saudara, yang perlu kita contoh
dalam 2 Samuel 7 ayat 3 dan 1 Tawarik 17 ayat 2. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung Daud. Ini yang maksudnya ini Raja Daud ya, yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Daud sebelum meninggal, ini sudah di usia lanjut, sebab saudara, dia ingin membangun bait Allah bagi Allahnya, saudara. Intinya permintaan Daud ini adalah berkenan di hati Allah. Ya, meskipun Daud tidak mengerjakan dengan tangannya sendiri pembangunan bait Allah, tetapi prinsipnya doanya Daud dijawab oleh Tuhan. Karena berkenan. Ya, karena Tuhan menyertai Daud. Sama seperti kita saudara, apa yang kita doakan meskipun bukan tangan kita sendiri yang mengerjakan, permohonan kita kepada Tuhan apa begitu, nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, mungkin saudara kita, sahabat kita yang mereka akan menikmati itu dari permohonan kita. Kalau permohonan kita, permintaan kita berkenan, Tuhan akan jawab ya saudara. Contoh ya saudara, meskipun ini contoh saja sampai saudara ya, meskipun hari ini ya, misalkan hari ini saya berdoa sesuatu pada Tuhan Yesus ya, dan Tuhan berkenan pada doa saya, meskipun 2 jam berikutnya ya, misalkan saudara, saya meninggal, Tuhan akan jawab ya, meskipun saya tidak melihat jawaban doa saya, Tuhan akan menjawab doa orang percaya, orang yang berkenan di hatinya ya. Mungkin bisa keluarga, mungkin ya tergantung pokok doa apa, tapi prinsipnya Allah bisa menjawab doa orang-orang yang berkenan di hatinya, seperti Daud. Meskipun Daud tidak mengerjakan, tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang dia doakan. Puji Tuhan, itulah contoh di mana orang yang tetap di dalam firman Tuhan, maka apapun yang diminta Tuhan akan jawab. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita merenung seberapa lama kita mengikut Tuhan Yesus menjadi orang Kristen. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun. Apakah ada permohonan kita, permintaan kita yang sudah Tuhan jawab? Kalau Bapak Saudara, sekian lama kita menjadi orang Kristen, kita mendengar firman, masih ada keinginan kita, ya kemauan kita yang satu pun ya, saya mengatakan satu pun yang belum Tuhan jawab, kita harus mengintrospeksi diri kita, mengapa? Ya, firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini hidup, Bapak Saudara, pasti akan digenapi. Bagi mereka yang tetap tinggal bersatu bersama dengan firman Tuhan, apapun yang Bapak Saudara minta, Tuhan Yesus 100% pasti menjawab, membuka jalan, memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Puji Tuhan. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, Bapak Saudara. Ya, ada waktunya, ada momennya kita beribadah ya bersama-sama secara massal ya. Kalau di gereja kita kan Sabtu dan Minggu ya kita beribadah, Bapak Saudara. Ya, ada orang ya saudara, ada orang yang berkata demikian, oh doa itu bisa dimanapun ya, saya tidak perlu datang ke tempat ibadah, tidak perlu saya berdoa bersama saudara-saudara seiman ya, saya tak kerja cari uang saja. Kan Tuhan Maha Tahu, Tuhan ada di segala tempat, saudara. Orang yang model begini adalah orang yang sok kenal Tuhan ya. Dia berkata Allah itu ada dimanapun, Allah itu roh, benar. Tetapi bersekutu bersama-sama saudara seiman itu juga perlu, saudara. Saling bersaksi, saling menguatkan, saling menasehati. Saudara, jangan khawatir saudara. Apabila saudara punya toko, punya usaha, ya di jam tertentu, di momen tertentu, hari Sabtu sore mungkin, hari Minggu pagi mungkin saudara tutup, saudara jangan khawatir. Berkat Tuhan tetap tercurah, mengalir deras kepada saudara. Karena apa? Karena Tuhan melihat iman saudara. Saudara sedang datang pada Allah yang hidup, saudara sedang datang memuji, menyembah, memuliakan, mendengar firman Allah, sumber segala berkat saudara. Jadi jangan khawatir saudara, orang yang takut Tuhan pasti akan mendapatkan berkat ya berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini.
Kami mengucap syukur bahwa janji firman Tuhan, bahwa 2 berkat ajaib yang kami terima, kami dimampukan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, dan kami juga akan menerima apa yang kami minta. Tetapi menjadi kewajiban kami adalah kami tetap melekat di dalam firman Tuhan. Mampukan kami, sanggupkan kami, berikan kami hati yang rindu, yang senantiasa terus haus akan firman dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur sembahyang kami yang kami minta, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau sanggup berhati, meskipun musim yang kering. Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim. Kau sanggup sediakan berkat yang terbaik di setiap musim.